Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada tim Siput yang sudah mempercayakan saya gitu ya untuk membagi sedikit pengalaman atau ilmu tentang lifestyle related disease gitu. Untuk sebenarnya disclaimer di awal gitu ya, saya bukan dokter gitu. Jadi saya bakal jelasinnya mungkin lebih ke basic understanding atau basic ilmu tentang apa sih lifestyle related disease itu dan gimana sih perspektifnya dari dari apa dari uh, dari perspektif saintis gitu ya. Nah, insya Allah. Jadi yang pertama, bentar. Laser mana sih? Oh ya, iya, saya mau kenalan sedikit. Jadi kenapa saya pilih topik ini gitu. Jadi saya itu di Sukuba ini kemarin, alhamdulillah gitu ya, sudah menyelesaikan master di medical science. Dan saya itu aktif di labnya Profesor Dr. Simano gitu ya. Jadi Prof saya ini kepala lab di Metabolism Endocrinology Laboratory dan beliau juga bagian dari Departemen Internal Medicine di University of Tsukuba Hospital. Jadi di lab saya itu ada clinical study dan ada biomedical study gitu, which is clinical study tentang yang berhubungan langsung sama pasien gitu ya, dan masih aktif juga di bagian penyakit dalam di Tsukuba University Hospital, sama yang biomedical science itu yang aplikasi biologi, kimia, farmasi gitu ke dunia kedokteran kayak gitu. Jadi yang nantinya akan bisa diaplikasikan gitu ke dunia kedokteran seperti itu. Jadi ini sedikit perkenalan dari saya. Jadi saya tuh berpikir ke, gimana ya kalau saya sharing sedikit gitu tentang basic pengetahuan tentang apa sih sebenarnya lifestyle related disease gitu itu gitu yang teman-teman kalau tahu insya Allah bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari gitu. Tapi kita sama-sama belajar dan insya Allah kalau teman-teman ada uh, pengetahuan yang lain bisa di-sharing juga sama kita, jadi bisa sama-sama sharing. Seperti itu. Nah, kemudian jadi ini adalah yang teman-teman lihat sekarang ini betapa rumitnya gitu ya jalur metabolisme atau metabolic pathway di tubuh kita gitu. Dulu saya ingat waktu saya masih kuliah di Unpad ada dosen yang lulusan Jepang dan bilang kalau kamu mau uh, di Jepang itu ribet naik keretanya karena ribetnya kayak jalur metabolisme gitu. Nah, kita lihat ya ini mungkin mengingatkan kita kepada jalur kereta bawah tanah Jepang ya, ribet gitu. Jadi ya seperti inilah ini dan metabolisme itu kan terjadi di organel namanya mitokondria ya di sel kita. Jadi hanya organel, hanya bagian dari sel aja sudah seribet gini gitu. Jadi betapa Allah Maha Besar menciptakan segala sesuatu itu sudah sesuai sama takarannya, segala sesuatu itu sempurna, dan segala sesuatu itu sudah mempunyai fungsional dan strukturalnya masing-masing yang sangat bermanfaat gitu ya, Masya Allah. Jadi saya akan mulai dari sebuah ayat Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 2 gitu ya. Allah lah yang mempunyai kepunyaan kerajaan di langit dan di bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia juga telah menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukurannya dengan serapi-rapihnya, Masya Allah gitu ya. Ini tuh hanya sebagian dari yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan, dan masih banyak lagi mungkin pathway yang belum ditemukan dan masih menjadi dan bisa menjadi discovery yang sangat interesting gitu, yang sangat menarik ya. Dan Masya Allah gitu, Allah membuat semuanya tuh sangat rapih, dan bagaimana tubuh kita bekerja, itu semuanya sangat rapi, Allah sudah atur semuanya, bahkan sekecil-kecilnya, kayak gitu. Dan metabolisme ini sangat erat hubungannya dengan makan. Jadi bahkan ada quotes ya, kayak you are what you eat gitu. Jadi kita tuh apa yang kita makan gitu, dan itu ada benarnya gitu. Jadi itulah mengapa Allah mengatakan di Al-Baqarah ayat 2, Al-Baqarah ayat 168, hai sekalian manusia, makanlah makan yang halal dan lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, nanti apa sih langkah-langkah setan itu? Mungkin kita akan mengerti ya di lifestyle related disease ini, kayak gitu. Oke.
Bentar. Ya, eee, selanjutnya jadi saya akan mulai sama, apa sih sebenarnya definisi lifestyle related disease gitu. Jadi kalau misalnya kita terjemahin ya bahasa Inggris, lifestyle berarti gaya hidup, re related berarti berhubungan, sama berarti penyakit yang berhubungan sama gaya hidup. Nah, jadi kayak penyakit kronis dan tidak menular yang disebabkan oleh gaya hidup atau kualitas hidup seseorang, itulah lifestyle related disease. Sebenarnya ada banyak faktor, yang resikonya. Ada 2, kalau dikategorikan ada 2 sebenarnya yang controllable, uncontrollable sama yang controllable. Kalau uncontrollable misalnya kayak umur, itu kan misalnya dengan semakin orang menua, semakin rentan dengan penyakit, seperti itu. Atau gender, itu tidak bisa kita kontrol ya, atau etnis, rasnya, misalnya kulit putih, kulit hitam, lebih sensitif sama, exposure dan sebagainya, atau heredity, keturunan gitu. Ada beberapa penyakit lifestyle disease ini yang merupakan penyakit turunan seperti itu atau yang bisa dikontrol. Kontrol itu bisa kita kontrol dari makan, dari berat badan kita, atau dari physical activity kita, atau dari exposure matahari, atau dari aktivitas-aktivitas seperti merokok atau konsumsi alkohol seperti itu. Kemudian saya akan mulai juga dengan Al-Maidah ayat 5. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Gitu. Jadi, di sini itu erat kaitannya sama melampaui batas. Kenapa? Karena biasanya lifestyle related disease ini berhubungan erat sama sesuatu yang berlebihan gitu. Jadi Allah sebenarnya sudah mengingatkan kita di Al-Qur'an ayat, Al-Maidah ini kalau misalnya yang halal itu baik dan bisa kita manfaatkan, tapi jangan melampaui batas karena Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Nah, nanti kita bisa tahu efek-efeknya gimana sih kalau kita melampaui batas kayak gitu. Nah, ini dia, saya coba kaitkan beberapa lifestyle kepada disease atau, mutual relationship-nya antara disease-disease ini dengan lifestyle yang ada di sebelah kiri yang teman-teman bisa lihat nih ada di box merah. Kayak stres, terus tingginya, tingginya garam yang kita konsumsi dan sebagainya. Nanti akan saya breakdown satu-satu, jadi teman-teman bisa ngerti, lifestyle ini bisa menyebabkan penyakit ini loh, kayak gitu. Jadi ini semua adalah lifestyle yang sangat berpengaruh kepada penyakit yang, nanti bisa bersarang di tubuh kita. Seperti itu. Saya akan mulai dari stres. Jadi yang pertama itu, apa sih stres sebenarnya? Stres itu adalah kondisi yang mengganggu mental atau emosional yang disebabkan oleh pengaruh eksternal gitu ya, yang kadang merugikan buat diri kita gitu dan, dia tuh mampu mempengaruhi kesehatan fisik. Biasanya tuh peningkatan detak jantung gitu ya, jadi deg-degan, terus cemas, peningkatan tekanan darah, tegang otot, atau jadi mudah marah atau depresi kayak gitu. Itu biasanya stres. Nah, stres itu juga bisa mempengaruhi karena dia bisa, menjadi penyebab bagi gastric ulcer atau, tukak lambung ya. Jadi tukak lambung itu bisa, jadi stres itu bisa, bukan menginduksi apa ya, men eee, me membuat perubahan body pH gitu, pH di tubuh kita. Jadi ketika pH itu berubah, jadi akan lebih mudah untuk mengalami, tukak lambung gitu. Apalagi dengan jika ada infeksi Helicobacter pylori. Nah, ini akan memperburuk keadaan tukak lambung tersebut gitu. Jadi, bahkan bakteri pylori ini, dia udah terbukti dia juga bisa menyebabkan kanker gitu dan masuk ke grup 1 karsinogen. Nah, biasanya dia itu bisa menyebabkan ya ini ya, tukak lambung, terus kalau semakin parah itu bisa sampai kanker, gastric cancer gitu ya. Nah, biasanya treatment-nya itu pakai acid blocker atau histamine blocker drugs. Biasanya prevensinya itu ya kita harus mengelola stres dengan baik atau menghindari obat-obat antiinflamasi, seperti itu. Nah, ini yang pertama. Lalu selanjutnya, nah ini dia nih, mungkin kita kalau masak suka yang asin gitu ya. Nah, sebenarnya
garam itu boleh, dan garam itu kan sebenarnya dibutuhkan ya, kayak kalau bahkan ada apa, pepatah yang, kayak sayur tanpa garam kayak gitu ya. Jadinya tuh kayak nggak enak sebenarnya makanan tanpa garam, emang kita tahu gitu. Tapi kalau berlebihan pun itu tidak baik gitu, karena WHO pun udah menganjurkannya kita itu membatasi 2.400 miligram per hari atau sekitar 1 sendok teh, ini untuk dewasa. Untuk anak-anak pasti lebih kurang dari ini. Nah, kemudian kenapa sih garam itu bahaya? Karena dia itu bisa kalau berlebihan kita bisa menyebabkan hipertensi gitu. Apa sih hipertensi? Jadi hipertensi itu tekanan darah tinggi. Bahayanya ini tuh the silent killer gitu. Jadi gejalanya itu nggak akan muncul sampai dia benar-benar parah. Kenapa? Nah, jadi tuh kalau kita bisa lihat di apa penggambaran ini ya, jantung dengan no hypertension itu blood flow-nya tuh gampang gitu. Nggak ada halangan sama sekali di pembuluh darah. Tapi ketika dia hipertensi, nah itu tuh darah itu jadi apa jantung itu jadi eee, kerja keras gitu untuk memompa karena sangat banyak, rintangan atau halangan-halangan di blood flow-nya ini gitu. Jadinya jantung itu bekerja keras untuk memompa darahnya agar bisa melewati, pembuluh-pembuluh darah yang banyak plak-plaknya ini, kayak gitu. Jadi gimana kita tahu kita hipertensi apa enggak, itu bisa tahu dari tekanan sistolik sama diastolik ya. Kalau sistolik kan tekanan saat jantung kontraksi gitu, heartbeat. Itu sekitar di atas 140, kalau misalnya diastolik itu saat jantung rileks kan. Nah itu, di atas 90. Nah kalau misalnya 120/80 itu artinya, tekanan darah kita normal. Alhamdulillah sehat berarti ya. Nah itu kalau mulai naik itu sekitar 120 sampai 129, terus, ininya kurang dari 80, terus naik lagi itu ada stage 1, stage 2, sampai kalau ini udah krisis yang ini harus, pokoknya harus, ke rumah sakit lah. Kalau yang ini juga sama sih sebenarnya. Ini udah stage 1, stage 2 ini udah harus diwaspadai dan, kemungkinan kalau misalnya ini, tidak membaik gitu ya, bisa, menyebabkan penyakit-penyakit lainnya gitu yang lebih berbahaya. Contohnya adalah ini yang kita bisa lihat di sini, jadi hipertensi itu juga bisa menyebabkan stroke, terus gangguan penglihatan, terus kemudian, heart failure, gagal jantung, terus, serangan jantung, terus gagal ginjal, kemudian, sexual dysfunction, jadinya, ada masalah seksual dan sebagainya, kayak gitu. Jadinya sangat banyak, masalahnya gitu ya, yang ditimbulkan oleh hipertensi ini, makanya kita harus berhati-hati. Jadi sebenarnya hipertensi itu sangat berkaitan sama arteriosklerosis atau jadi di blood vessel yang membawa oksigen dan nutrients, mungkin kita dulu belajar ya di IPA. Iya, jadi ini namanya pembuluh darah arteri, ini tuh becomes thick and stiff, jadi dia tuh jadi kaku dan keras gitu ya. Kaku dan tebal dan keras gitu. Nah, terus, kenapa? Karena di pembuluh darah ini, awalnya itu ada plak kolesterol, akhirnya makin lama makin banyak, akhirnya pembuluh darahnya menyempit, sampai pada akhirnya, ada blood clot atau ada penyumbatan darah di sini dan darah nggak bisa lewat, akhirnya, terburuknya itu ada kerusakan di otot jantung kayak gitu, karena, rusak dan mati karena nggak bisa dialirin oleh darah, kayak gitu. Itu di aterosklerosis ini sangat berhubungan sama hipertensi, kenapa hipertensi itu berbahaya gitu ya. Jadi ketika, pembuluh darahnya ini menyempit, jantung itu sangat bekerja keras gitu untuk, memompa darah agar bisa melewati ini, makin sempit pembuluh darah, makin keras kerja jantung untuk bisa mengantarkan darah ke seluruh tempat lainnya gitu. Jadinya, menyebabkan, kerusakan gitu pada, jantungnya kayak gitu. Nah, ini tuh bisa menyebabkan sebentar, ini kenapa? Bentar. Ya, ya. Nah, ini tuh, bisa menyebabkan, intracerebral bleeding atau pendarahan di dalam, cerebral atau otak besar ya. Ini tuh karena ada
pembuluh darah yang abnormal yang pecah kayak gitu. Jadi dia bisa pendarahan di otak ini bahaya banget. Nah, terus kemudian bisa infark cerebral juga atau cerebral infarction. Ini karena aliran darah nggak bisa sampai ke otak, akhirnya ini sebenarnya dua-duanya stroke sih. Nah, terus, jadi karena nggak bisa ke otak, jadinya ada kerusakan sel otak dan akhirnya ada, sel otak yang mati kayak gitu, itu bahaya juga. Kemudian ada myocardial infarction juga sama, itu jadi, ketika ada plak di sini, di pembuluh darah, akhirnya blood flow-nya kan keblokir. Jadi, dinding anterior, jantungnya itu mengalami infark gitu, rusak dan mati, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga tadi kan, itu ya, high salt diet. Nah, selanjutnya itu berhubungan juga, yaitu insufficient exercise. Ini mungkin pelajaran buat kita semua ya, kalau misalnya mager atau, "Ah, nanti aja lah olahraga tuh besok terus gitu. Nah, padahal itu nggak baik buat tubuh kita karena, eee, physical activity itu sangat penting buat kita karena dia tuh sangat mempengaruhi, ini lifestyle related disease ini yang berkembang di tubuh kita gitu. Jadi misalnya kita kurang exercise-nya itu biasanya itu bisa leading ke osteoporosis atau ke obesity. Nah, jadi obesity itu apa? Mungkin, sebagian besar di sini udah paham ya, apa sih obesity itu. Jadi, biasanya itu ditunjukkan oleh, abnormal atau sangat banyak, fat accumulation gitu di tubuh. Jadi, ini tuh sebenarnya bukan masalah di Indonesia aja, itu sebenarnya masalah di dunia gitu ya. Jadi ini tuh udah udah mempengaruhi lebih dari 650 juta orang gitu di dunia. Jadi itu sebenarnya sangat challenging di abad ini gitu ya, karena sangat banyaknya, obesity saat ini gitu. Gimana sih kita bisa tahu kita obesity apa enggak gitu? Kita bisa ukur dari BMI atau body mass index. Jadi, berat badan kita dalam kilogram dibagi sama tinggi badan kita dalam meter, kayak gitu. Nah, untuk, klasifikasinya, WHO itu membuat klasifikasi untuk general ya, untuk sedunia gitu, internasional, tapi juga ada klasifikasi untuk ASEAN, ya karena ya we know orang ASEAN kan lebih imut-imut ya dibanding, orang Eropa atau orang lainnya, kayak gitu. Jadi biasanya orang Asia itu lebih kecil BMI-nya dibanding yang, dunia. Jadi kalau underweight itu misalnya pas kita hitung, nilainya di bawah 18,5, nah itu berarti underweight. Berarti, signal kalau misalnya kita harus lebih banyak lagi makan makanan sehat dan, menambah massa tubuh gitu. Nah, tapi kalau di atas 18,5 sampai 23, alhamdulillah berarti kita ideal ya, ideal dan, patut dipertahankan gitu. Nah, kemudian kalau misalnya 23 sampai 27,5, nah ini udah tanda-tanda kalau kita overweight kayak gitu dan harus, mulai diet karena takutnya kalau berlebihan lagi dan, terus itu udah masuk ke obes gitu, bisa, leading to obesitas gitu ya, 27,5 ke atas. Terus apa aja sih symptoms-nya obesitas? Jadi sebenarnya obesitas itu nggak hanya bisa, ke orang dewasa, tapi anak-anak juga bisa. Kadang tuh, ibu atau orang tua itu kan suka, "Oh, makan yang banyak biar lucu, gendut," gitu kan. Tapi itu sebenarnya bahaya kalau misalnya anaknya nanti obesitas kayak gitu. Jadi biasanya itu kalau di dewasa, orang obesitas itu dia tuh, berkeringat, kayak lebih dari orang normal gitu ya, kayak sering banget berkeringat, habis itu punya masalah tidur, sering ngorok dan dia juga susah bernafas. Bernafasnya itu tersengal-sengal gitu. Nah, terus, ada skin problems di badannya kayak gitu. Terus kalau di anak-anak biasanya di leher tuh, biasanya kan kalau yang gemuk suka lehernya lipet-lipet terus ada itu kan, ada kayak, lebih dark, lebih gelap, areanya dibanding yang itu tuh udah tanda-tanda obesitas. Terus ada sleep apnea, itu sulit bernafas saat tidur, terus, sama tersengal-sengal saat melakukan physical activity, kan anak-anak tuh sering physical activity ya, lari, main, dan sebagainya, tapi dia tuh udah mulai tersengal-sengal, atau ada stretch marks, kayak gitu. Terus, nah ini kalau udah bahaya banget nih, udah morbid obesity yang udah parah, itu biasanya
udah lebih dari 100 lbs tuh 50 kilo ya, over optimal body weight gitu. Nah itu tuh biasanya apa 100 1 lbs tuh 2 kilo ya? Berarti 200 kilo. Nah itu tuh biasanya susah bernafas, terus susah berjalan kayak gitu. Ini biasanya yang udah parah banget yang sampai dia berjalan aja sampai susah. Nah kalau ini udah harus di bawah itu dokter sih, di bawah monitor dokter kayak gitu. Nah, terus ada efek lainnya yaitu osteoporosis. Kalau misalnya kita jarang beraktivitas, sebenarnya normal bones itu kayak gini, compact tulangnya di vertebra atau di tulang belakang atau di sini. Nah, tapi kalau osteoporosis itu dia tuh kayak sponge gitu strukturnya. Jadi become spongy bone kayak gitu. Nah, ini tuh bahaya juga gitu kan. Kalau kita jarang beraktivitas kita bisa kena osteoporosis. Itu lebih mudah dibanding yang sering beraktivitas ketika umur sudah terus bertambah kayak gitu. Oke, selanjutnya ada high calorie diet. Nah, sebenarnya berapa sih kalori yang direkomendasikan gitu? Sebenarnya kalori intake itu yang direkomendasikan tuh 2000 kalori untuk wanita dan 2500 untuk pria. Jadi ketika berlebih atau lebih dari ini pasti akan menimbulkan hal-hal lain, penyakit-penyakit lain yang mengikutinya gitu ya. Contohnya adalah diabetes. Nah, ini tuh jadi diabetes tuh juga sama ya kayak obesitas, itu tuh sangat link each other gitu, sangat connect each other gitu. Jadi diabetes itu teman-teman bisa lihat di sini banyak sekali kematian yang disebabkan oleh diabetes gitu dan lebih dari sekitar 422 juta orang punya diabetes. Bahkan rasionya tuh kayak dari 11 orang ada 1 orang yang diabetes. Ini kan berarti sangat tinggi ya di dunia dan harus dikontrol kayak gitu. Diabetes itu adalah kadar gula darah yang tinggi di atas 200 miligram ya per dl. Nah, itu tuh kalau udah kayak gitu kadar gula darahnya harus sudah dikontrol. Nah, diabetes sebenarnya banyak tipenya. Tapi saya ambil 3 di sini yang paling utama. Jadi ada type 1, type 2, sama gestasional. Nah, type 1 ini itu yang tadi saya bilang di awal, ini adalah salah satu uncontrollable risk gitu ya. Ini salah satu hereditary diabetes gitu. Jadi dia ini turunan biasanya. Jadi bukan dia gaya hidup yang salah, tapi memang pankreasnya tidak menghasilkan insulin, jadinya dia butuh asupan insulin dari luar kayak gitu. Karena memang pankreas tidak menghasilkan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau type 2, nah ini 90-95% orang diabetes adalah tipe 2, itu karena gaya hidupnya. Jadi kelebihan berat badan tadi atau sering konsumsi makanan dengan high calorie gitu ya. Jadi kadar gula darah di tubuh itu tinggi dan insulin itu jadi sel-sel jaringan di tubuh kita itu tidak peka terhadap insulin gitu. Tidak sensitif terhadap insulin, akhirnya penyerapan gula dari darah itu kurang optimal gitu. Jadi akhirnya gula itu stay di darah kita. Oleh karena itu darahnya jadi manis gitu ya, jadi darahnya jadi ada kandungan gulanya tinggi kayak gitu. Terus ada gestasional juga sih. Jadi kalau ibu hamil biasanya ada kondisi sementara gitu ya. Saat hamil aja itu kena diabetes, namanya gestational diabetes gitu. Terus consequences-nya mostly sama kayak hypertension gitu. Jadi ada stroke, terus blindness, ya biasanya ini leading to retinopathy, neuropathy dan sebagainya. Dan heart attack ya, ada serangan jantung, kemudian gagal ginjal. Nah, ini amputasi. Kita sering kan ya lihat orang yang diabetes akhirnya mau nggak mau harus amputasi gitu karena lukanya nggak bisa kering kayak gitu. Karena kadar gula darahnya tinggi gitu. Ya. So, ini kayak link antara diabetes sama obesity. Jadi biasanya kalau ada kesalahan di nutrisi atau physical inactivity gitu biasanya leading to obesity gitu. Nah, terus lama-kelamaan resisten terhadap insulin yang tadi sel jaringan tubuh kita itu nggak bisa nyerap
gula darah di itu karena insulinnya itu dia resisten terhadap insulin atau insulinnya jadi nggak sensitif ke sel jaringan tubuh kita. Nah ini tuh biasanya bisa menghasilkan metabolic syndrome ya. Terus ada tanda-tanda diabetes, akhirnya ongoing hyperglycemia. Jadi kadar gula darah tinggi, ongoing, habis itu aterosklerosis, akhirnya hyperglycemia, terus hypertension. Nah, terus ada memunculkan juga komplikasi-komplikasi kayak retinopati, tadi gangguan penglihatan gitu. Jadi ada kerusakan di saraf retinanya, kemudian nefropati atau ginjalnya, ada kerusakan ginjal, terus neuropati, kerusakan saraf dan sebagainya. Kemudian akhirnya leading to disability gitu ya. Kebutaan, gagal ginjal, jantung koroner, akhirnya amputasi dan akhirnya meninggal kayak gitu. Ini dia link antara diabetes dan obesity. Nah, jadi ini tuh bahaya banget sebenarnya dan harus kita hindari. Terus ada high fat sama low fiber diet. Jadi kalau misalnya fat itu boleh nggak sih? Fat itu boleh karena dibutuhkan juga sama badan kita. Tapi ada kadarnya. Jadi di adults itu sekitar 20%. Sekitar 20% dan ya, jadi sekitar 20% dari 35% total kalori dari fat. Jadi misalnya kita makan 2.000 gram kalori per hari, nah itu tuh sekitar 44 sampai 77 gram gitu per hari. Nah, ini kita harus makan lemak sekitar 44 sampai 77 gram per hari dari 2.000 kalori kayak gitu. Nah, terus tidak lupa juga fiber ya, karena fiber kita butuh gitu dari sayuran dan sebagainya. Jadi itu sekitar 25 sampai 30 gram gitu. Jangan sampai kita kekurangan fiber tiap harinya. Kayak gitu. Jadi biasanya kalau high fat atau low fiber itu bisa leading to ini, misalnya kolesterolemia gitu atau hyperkolesterolemia. Jadi kan kalau kita makan lemak jenuh yang dari animal product atau trans fat itu biasanya kan naikin kolesterol di tubuh kita. Ada LDL sama HDL. LDL itu kan yang bad kolesterol ya. Jadi dia tuh tersimpan di pembuluh darah seperti ini gitu. Terus ada kolesterol yang baik, itu dia regulate, dia ngatur penyimpanan kolesterol yang tersimpan ini kayak gitu. Nah, kalau kita makan saturated fat itu biasanya leading to ini yang bad kolesterol. Jadinya kalau misalnya dia terakumulasi di pembuluh darah, jadinya yang tadi aterosklerosis gitu. Jadi pembuluh darah awalnya kecil, akhirnya pembuluh darah tersumbat, tadi akhirnya jadi blood clot kayak gitu. Jadi ada penyumbatan darah. Nah, terus juga bisa leading to cancer. Misalnya kita juga kurang makan fiber tiap hari, akhirnya menyebabkan konstipasi, habis itu bisa colon cancer dan sebagainya kayak gitu, dan bisa juga breast cancer atau prostate cancer. Kayak gitu bahayanya kita makan terlalu banyak fat atau terlalu rendah fiber. Kemudian smoking. Ya insya Allah teman-teman di sini nggak ada yang merokok ya. Tapi mungkin di sekitarnya, di lingkungannya ada teman, keluarga yang merokok, itu sebenarnya bisa sih dikasih tahu gitu ya, kalau misalnya rokok itu sangat berbahaya. Bahkan rokok itu sudah membunuh kayak setengah dari penggunanya. Kayak lebih dari 8 juta orang itu sudah meninggal karena rokok gitu. Dan tapi ironisnya rokok itu biasanya digunakan oleh orang-orang di ekonomi lemah atau menengah, negara-negara ekonomi lemah atau menengah kayak gitu. Sebenarnya sedih sih ya, harusnya lebih banyak edukasi lagi gitu tentang bahaya-bahaya rokok kayak gitu. Jadi apa aja sih efeknya? Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini ya, resiko dari merokok. Ada yang kronis, ada yang cancer, kayak kronis, stroke, kebutaan, infeksi gusi, terus rupture di aorta, terus heart disease, pneumonia, hardening arteries, mostly emang respirasi ya, respiratory system gitu. Asma, reduce fertility juga, itu bisa meningkatkan impotensi gitu. Terus fracture, terus cancernya ini ada lung, leukemia, stomach, kidney, pancreas, colon, bladder, cervix kayak gitu. Jadi merokok tuh sebenarnya nggak ada bagus-bagusnya gitu ya. Ya semoga kita semua terhindar gitu. Dan perokok pasif itu
juga bahaya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang merokok, lebih baik kita menghindari. Begitu. Nah, ini dia nih cancer-cancer yang tadi, apa lung cancer, apa renal cancer, bladder cancer. Ini kanker mulut ya. Ih, ngeri banget. Esophageal cancer atau pankreas cancer. Sebenarnya merokok itu kan makruh ya. Eh, tapi ada kalau kita lihat lagi hadis Bukhari Muslim gitu, sungguhnya halal itu jelas dan haram itu juga jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus terhadap perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Seperti itu. Jadi Rasulullah pun sudah mengingatkan kita untuk kalau ada yang syubhat itu jangan mendekatinya karena nanti kita bisa terjerumus kalau yang lebih jauh lagi gitu ya. Jadi merokok itu walaupun makruh tapi perbuatan yang dibenci Allah. Bahkan Ustadz Zulkarnain ya sempat mengatakan bahwa orang yang merokok itu orang yang mengerjakan makruh dalam artian merokok dan segala makruh lainnya itu tidak dapat melihat Allah gitu karena Allah nggak mau melihat orang yang Allah benci kayak gitu. Jadi kan sayang ya kalau misalnya kita udah masuk surga tapi tidak bisa bertemu dengan Allah gitu ya Allah itu kenikmatan yang sangat nggak bisa dibayar dengan apapun lah kayak gitu. Jadi kalau bisa ada saudara atau teman yang merokok bisa diberitahu seperti itu. Terus alcohol consumption. Nah, ini juga menyedihkan ya. Jadi ada 3 juta kematian tuh karena alkohol aja gitu. Sebenarnya alkohol kenapa sih orang minum alkohol tuh biasanya kan ngilangin depresinya ya. Dan itu sebenarnya cuma sementara karena cuma sebentar aja lupa masalahnya tapi nanti inget lagi gitu. Kalau udah kembali bahkan jadi lebih parah. Nah, di sini tuh ada Al-Maidah ayat 90, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, ini dia mengerikan sekali ya. Jadi minum khamar tuh perbuatan setan gitu. Dan masa sih kita ngikutin perbuatan setan kayak gitu. Dan kita tinggal di Jepang gitu ya, yang apa aja dirayainnya sama khamar sebenarnya agak sedih sih ya. Semoga bisa dapat hidayah secepatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi ini dia long term effect-nya of drinking. Sebenarnya berpengaruh pada semuanya ya. Jadi kalau dari seluruh tubuh itu biasanya seluruh kesehatan tubuh itu secara keseluruhan itu jadi memburuk gitu. Terus ada penyakit mental atau mental illness dan diabetes gitu. Dan uh, apa? Dan menyebabkan kematian pada akhirnya kayak gitu. Terus kalau mental health-nya tadi orang tuh sebenarnya minum itu untuk ngilangin depresi kan, tapi sebenarnya itu malah menyebabkan lebih parah lagi depresinya karena nanti dia bisa mood disorder. Jadi bisa mood swing gitu. Moodnya orangnya lebih sensitif dan moodnya jadi lebih gampang berubah gitu. Nah, terus depresi, kemudian cemas, kemudian jadi ketergantungan terhadap alkohol, kemudian juga apa uh, otaknya dan sistem sarafnya gitu ya bisa kerusakan otak, kemudian biasanya orang yang merokok itu lebih mudah lebih mudah cepat lupa gitu, memory loss kayak gitu, terus susah tidur, terus stroke, kerusakan sistem saraf, kemudian cardiovascular disease yang tadi udah dijelasin, terus hipertensi, terus inflamasi di perut, dan seringkali orang yang minum alkohol biasanya pasti ada masalah di pencernaannya, kayak gitu, pankreatitis lah, pankreas cancer atau stomach cancer atau intestine cancer kayak gitu. Nah, untuk seks organnya biasanya juga sama, jadi impotensi, terus menurunkan kesuburan dan sebagainya. Terus untuk di tulangnya juga jadi lemah gitu. Terus perut biasanya jadi buncit yang suka yang suka minum alkohol dan jadi lebih kuning gitu skinnya. Terus imun sistemnya juga misalnya kena penyakit tuh lebih rentan ketika ada suatu yang menginfeksi itu bisa lebih rentan kayak gitu, anemia, terus livernya itu biasanya bengkak ya, terus nyeri hati dan
alcohol liver disease ini sangat umum ya, terus cirrhosis pada akhirnya gitu, dan liver cancer, terus lebih rentan juga terhadap breast cancer untuk wanita gitu, dan inflamasi inflamasi paru dan cancer mulut dan sebagainya. Pokoknya nggak ada positif-positifnya dari drinking. Dan semoga kita semua terhindari dari hal tersebut ya. Nah, kemudian ada ultraviolet rays, ini dari matahari. Biasanya ini yang berpengaruh. Sebenarnya ini depends on tergantung kepada melanin production gitu. Alhamdulillah kita berkulit agak gelap ya, jadi melanin production itu lebih banyak daripada yang kulitnya putih gitu. Jadi insya Allah nggak lebih sensitif untuk skin cancer dan sebagainya ketika terekspos sama matahari. Nah, tapi harus tetap itu juga harus tetap dikontrol karena the ability to kemampuan adaptasi terhadap UV itu tergantung sama skin types-nya, sama orangnya juga kayak gitu. Dan biasanya UV yang baik itu kan yang pagi ya, kalau yang siang itu UV-nya tinggi dan berbahaya gitu. Nah, terus ini tuh bisa leading ke skin cancer. Ini dia types of skin cancer, kayak gitu bisa teman-teman lihat. Ada melanoma, squamous cell carcinoma, Merkel cell carcinoma, dan sebagainya. Terus, dan ada juga radiation. Biasanya ini karena, zat radioaktif ya. Nah, ini tuh jarang sih, mungkin kalau ada kebocoran nuklir dan sebagainya, kayak gitu. Nah, biasanya ini tergantung juga, dan sensitivitasnya biasanya juga tergantung sama jaringan yang terpengaruh gitu. Misalnya kayak gastrointestinal atau bone marrow itu lebih sensitif terhadap radiasi. Itu bisa menyebabkan thyroid gland cancer atau leukemia kayak gitu. Ya, jadi untuk prevention-nya gimana sih biar kita mencegah lifestyle related disease? Sebenarnya kita harus menjaga berat badan ya, massa tubuh, healthy weight, pakai sufficient exercise gitu. Jadi sering melakukan physical activity, terus menghindari tadi rokok dan alcohol products, terus memonitor kalori, fat, salt, fiber intake gitu. Jadi walaupun ribet, tapi sebenarnya itu untuk jangka panjang hidup kita gitu. Terus mengurangi stres juga di hidup kita. Terus mengurangi stres, kemudian rutin general health check-up kayak gitu. Terus nah, terus ya, tadi juga kita bahas cancer ya, banyak bahas cancer. Jadi kalau dari Kementerian Kesehatan itu kita harus waspada sama gejala-gejala cancer. Apa aja sih? Ada nih waspada, dijabarin satu-satu. Jadi misalnya waktu buang air besar atau kecil ada perubahan kebiasaan atau sesuatu yang aneh gitu, nggak biasanya kayak gitu, itu harus diwaspadai. Terus yang kedua, alat pencernaan terganggu dan susah menelan. Terus atau suara serak dan batuk yang nggak sembuh-sembuh, terus payudara atau di tempat lain ada benjolan, itu namanya tumor ya, harus dicurigai dan kalau bisa konsultasi sama dokter. Terus tai lalat yang berubah sifatnya jadi besar, terus gatel, habis itu darah lendir yang abnormal yang keluar dari tubuh, atau adanya koreng atau borok yang tidak mau sembuh-sembuh kayak gitu. Nah, apa sih? Nah, terus nah ini dia, sebenarnya saya kemarin dapat, kuliah gitu ya. Jadi ada kuliah, kerjasama antara Tsukuba, NTU, sama Kyoto University. Jadi kita tuh bahas, tumor gitu. Jadi sebenarnya di tubuh kita itu ada proto-oncogene sama tumor suppressor gene gitu yang ini tuh proto-oncogene itu yang accelerator. Jadi dia itu accelerator untuk terjadinya tumorigenesis atau terjadinya tumor, yang, bisa, menyebabkan cancer gitu ya. Yang menyebabkan tumor atau kanker ini. Nah, terus ada juga suppressornya atau penekannya, ini disebut brake atau remnya gitu. Nah, jadi kalau ada DNA damage, bisa kita lihat istilahnya. Nah, ini ketika ada DNA damage, nah ketika ada DNA damage, jadinya
ada inisiasi dari tumorogenesis gitu, dan ada progression. Jadi ketika akseleratornya lebih banyak daripada, jadi di tubuh kita itu kan tadinya balance dua-duanya. Ketika kita lifestyle-nya nggak sehat dan terjadi mutasi, akhirnya accelerator itu lebih banyak daripada tadi suppressornya lebih sedikit, breaknya gitu, remnya, jadinya akhirnya leading to cancer kayak gitu. Jadi DNA damage sama mutation itu menyebabkan dia lebih, akhirnya oncogennya berkembang, akhirnya kita kena cancer. Jadi kalau bisa kita menjaga keseimbangan ini secara terus-menerus gitu ya. Jadi kita nggak terkena cancer seumur hidup kita. Amin. Ya rabbal alamin. Ya, ini juga ada beberapa sih dari website kayak American Heart Society gitu. Kita bisa cek assessment tentang kesehatan vital kita dan sebagainya kayak gitu. Bisa dicek juga, nanti ada kayak ada apa ya, konklusi gitulah sama mereka, wah you're doing well but consider good health kayak gitu, kayak blood cholesterolnya in warning, jadi harus hati-hati, ini blood pressure-nya harus diimprove, kayak blood sugar-nya excellent kayak gitu. Banyak kayak gini, ada result report-nya, nanti bisa teman-teman lihat, banyak kok aplikasi kayak gini untuk my life check assessment atau melakukan general check up langsung ke bioing atau ke rumah sakit. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih Mbak Rani. Tadi materinya banyak sekali informasi yang bisa kita pelajari bersama, mengingatkan kita untuk selalu hidup sehat, menghindari stres, konsumsi garam yang tinggi, olahraga kurang, makanan tinggi kalori, terutama yang tinggi lemak dan rendah serat, merokok, konsumsi alkohol, dan paparan sinar matahari yang berlebihan. Nah, faktor-faktor inilah yang menyebabkan penyakit kronis di berbagai organ yang ada di tubuh kita. Kalau misalnya ada penyumbatan pembuluh darah di otak, itu menyebabkan stroke. Kalau di jantung yang menyebabkan penyakit jantung. Kalau di ginjal ya bisa sampai menyebabkan gagal ginjal. Demikian pula untuk tadi yang salah satunya itu yang konsumsi merokok, yang masalah merokok itu bisa menyebabkan ternyata bukan hanya menyebabkan penyakit pada paru-paru, tapi juga organ-organ lainnya. Kemudian berikutnya mungkin kita bisa, kalau ada yang mau bertanya, bisa bertanya, atau mungkin berbagi pengalaman. Mungkin kita punya waktu sekitar 20 menit sampai jam 13.30. Silahkan, mungkin kalau ada yang mau bertanya. Mbak Sita mungkin, sepertinya ada yang ingin disampaikan. Iya, mau tanya sedikit ke Mbak Rani, Masya Allah. Paparannya bagus sekali ya, dan sangat membuka kita. Kadang soalnya kalau di sini kita pada saat berkesempatan tinggal di Tsukuba, memang mungkin hal-hal yang tadi tuh mudah sekali untuk dilakukan gitu. Tapi pada saat kita nanti pulang, kadang tuh godaan besar sekali ya, apalagi Betul, untuk menjaga kolesterol ya itu kan, makanan gitu kan. Apalagi physical activity gitu. Saya kalau beberapa kali pernah periksa ke rumah sakit, di situ tuh ada yang namanya kayak piramida terbalik gitu ya, tapi aku lupa judul di atasnya. Dan yang paling atas itu adalah physical activity. Jadi kalau diperhatikan orang Jepang itu kan makan itu porsinya nggak sedikit ya.
Iya betul Mbak, betul Bener banget. nggak sih? Kadang kalau Iya misalkan lengkap. kalau misalkan pas Lengkap. lagi duduk di food court gitu kan, terus Mm-mm. kita cuman beli minum atau beli es krim yang kita bisa makan gitu, itu kadang kalau perhatiin misalkan sekilas lihat tuh porsi mereka nggak sedikit ya, kadang kayak Mm-mm. lebih banyak dari kita Mm-mm. gitu. Tapi kalau Mm-mm. dilihat kok bodinya nggak sama kayak gini. Benar. Benar. Ya nggak sih, kadang tuh ya Iya, Allah iya. bisa ya mereka seperti, tapi karena mereka rutin dan Mm-mm. concern banget sama physical activity gitu. Terus mungkin tadi Mbak Zita sempat melipir dulu, nggak mendengar. Terus yang disarankan oleh Rani, physical activity seperti apa sih yang cocok gitu ya buat Mm. kita kan, kalau yang mahasiswa gitu kan. Kalau di sini mungkin jogging bisa. Selain itu apa ya? Apakah kita tuh memang harus ikut klub gym gitu benar-benar, atau cukup yang sederhana gitu, Mbak? Saya mau bertanya juga. Iya Teh. Iya, Teh. Mangga. Tuh. Tapi nggak pakai video soalnya ini gak bagusnya belum dandan. Aku juga belum dandan. Aku juga nggak dandan, cuma pakai kerudung doang. Ya Allah Teh, nggak dandan aja cantik Teh. Jadi gini, ya itu tadi kan tentang yang Mm-mm. high fat ya, Iya. yang makanan tinggi kalori yang kita tuh harusnya 2000 kilokalori ya. Mm-mm. Yang Iya. disarankan itu 2000 kilokalori untuk wanita gitu ya. Nah, yang saya pertanyakan untuk anak-anak itu berapa kilokalori, dan kemarin tuh saya kan kalau di Jepang kan ngelihat misalkan kalau kita beli sushi misalkan Iya. ada ini berapa kilokalori gitu kan. Kita Mm-mm. ngitung kan. Kayak kemarin juga saya juga kaget ngelihat bala-bala Jepang kan suka ada ya bala-bala Jepang itu. Mm-mm. Cuma sedikit segitu ternyata 560 kilokalori, saya kaget gitu lah. Tapi kalau di Indonesia kan berarti bala-bala banyak. Iya. Berarti itu berapa kilokalori itu saya ngeliat kacang apa ya? Kacang biasa. Saya kaget juga ngeliat, wah ternyata 100 gram kacang itu sampai 400 sampai 500 kilokalori gitu. Sedangkan kita kan ngemil gitu kan ya. Nah itu tuh bagaimana ya, yang pertama kan tadi pertanyaannya kalau untuk anak-anak berapa kilokalori, untuk wanita tadi udah 2000 kilokalori ya. Terus kalau yang ketiganya itu gimana sih kita tahu, tapi mungkin ini pertanyaannya agak susah. Bagaimana kita memperkirakan ini tuh kayaknya segini kilokalori pisang, segini kilokalori, itu bagaimana, apa ada aplikasinya? Oh iya ya. Yang keempatnya ini apa? Insya Allah Teh. Kalau misalkan pengen diet, saya tuh pernah ya kan lihat di orang lain katanya gak makan nasi gitu kan supaya gula darah tinggi kayak gitu, gulanya rendah segala macam, nggak makan nasi itu pokoknya mengurangi kalori lah, perasaan gitu. Ternyata seminggu tetap aja kiloannya nggak turun. Kenapa? Ini mah curhat. Mungkin yang lain Iya Teh. Kamu tim baik, mau yang tim. Boleh dijawab dulu kali ya, Ran, soalnya lumayan banyak. Iya. Untuk mungkin pertanyaan dari Mbak Sita dulu kali ya. Untuk physical activity sebenarnya yang direkomendasiin itu kalau yang Rani baca-baca ya di rekomendasi kementerian gitu ya. Jadi 150 menit Mbak per week. 150 menit per minggu itu untuk moderate activity gitu. Jadi yang ringan moderate. Tapi kalau yang berat kayak aerobik kayak gitu itu cukup 75 menit per minggu. Kayak gitu Mbak Sita. Jadi ada level ya, ada level yang moderate atau yang high impact. Kan dulu pernah ikut ya. Itu kalau misalnya aerobik aja kan ada yang low impact, ada yang high impact. Oh gitu Mbak. Ada lagi ya. Ada lagi klasifikasinya. Gitu. Jadi kita harus pintar, ya harus banyak baca juga ya kayak tadi ya. Jadi ternyata berarti kita mau pilih mau banyak pun terserah kita ya, tapi tadi standar minimalnya ya. Siap, iya gitu Mbak.
Nah, tadi begitu pas bilang untuk mengetahui kita kelebihan berat badan atau tidak kan tadi suruh pakai indeks indeks BMI kan. Nah, tadi Rani bilang harusnya bawahnya pakai kuadrat, jangan lupa. Oh, pakai kuadrat ya? Tadi nggak bilang pakai kuadrat. Nanti kalau nggak pakai kuadrat nilainya gede banget, kaget Oh nanti. iya benar. Iya, yang height-nya ya, yang tingginya. Itu soalnya kan, wah ternyata memang range-nya tuh, waduh saya juga udah mulai agak giri-giri nih, waduh. Udah dihitung ya Mbak, cuma langsung. Habis kan tadi itu kan kalau makanya tujuannya tadi ikut ini kan kita supaya tahu oh gimana ya gitu. Korek introspeksi. Ayo Mbak Umi juga tuh pasti jangan-jangan lagi ngitung dia. Saya overweight Mbak, udah Masa sih? Oke, makasih tadi atas jawabannya. Iya. Untuk pertanyaan Teh Sri, sebenarnya kalau anak-anak kalori per day-nya itu nggak jauh beda sih sama yang wanita. Jadi sekitar 1.000 sampai 2.000 kalau yang Rani baca. Nah, untuk apps yang bisa ngitung kalori sebenarnya banyak, Mbak. Ini kalau Rani cari-cari ada kayak MyFitnessPal, kayak gitu-gitu. Tapi mungkin dia ada sih kayak My Plate Calorie Tracker kayak gitu, ada beberapa di Google Google Play ya? Play Store. Iya, Play Store. Sebenarnya Rani juga belum pernah coba sih. Iya. Dan sebenarnya kita bisa estimasinya itu mungkin masukin jenis makanannya kali ya ke dalam. Terus jadi bisa tahu berapa besar kalorinya kayak gitu. Terus kalau misalnya yang tadi udah coba turun-turunin berat badan tapi kadang susah. Sebenarnya kalau dilihat dari YouTube gitu ya, sebenarnya ada yang dietnya itu juga tergantung jenis badannya, karena kan ada jenis badan yang buah pir, buah apel, kayak gitu. Nah, itu tuh caranya beda-beda gitu, cara nuruninnya, Mbak. Jadi ada yang kayak lebih ke ngecilin paha, kayak gitu, atau yang cara makannya beda, gitu. Tapi mostly emang biasanya ngurangin karbohidrat sih, jadi itu sistemnya sebenarnya yang jahat tuh bukan lemak tapi karbohidrat. Kenapa? Karena dia kan gula. Jadi tuh lemak di tubuh itu ketika dia terstorage gitu ya, tersimpan dalam bentuk lemak, itu tuh mudah untuk mudah dibakar gitu. Tapi ketika banyak karbo atau banyak gula, jadi dia tuh kayak lem gitu ke si lemaknya. Jadi lemaknya itu susah dibakarnya dan akhirnya menyebabkan tadi kegemukan kayak gitu, banyak fat accumulation kayak gitu. Jadi sebenarnya harus lebih dihindari itu gula sih, karbo dibanding lemak kayak gitu. Makanya ada diet keto kan, dia tuh lebih makan fat sama protein kayak gitu. Gitu. Jadi ada yang mau bertanya lagi? Ya, jadi intinya tadi physical activity, bedanya ternyata orang, walaupun kita sering, maaf berbagi sedikit ya. Ya jadi walaupun ini ya, praktisi kesehatan nih, perawat-perawat. Iya. Yang sekarang tuh zaman-zaman koronces gini ya, yang istilah yang sering kita pakai itu mager, alias sedentary lifestyle. Jadi malas gerak ya, kita lebih banyak duduk, rebahan. Sebenarnya kalau kita ngelihat sekilas dari orang Jepang, kita pikirnya oh dia kerjanya di belakang komputer terus. Tapi kita lupa kalau mereka tuh kebanyakan naik kereta, dan mereka harus jalan jauh setiap hari begitu loh. Banyak jalannya, banyak jalan kaki. Kemudian kalau kita lihat dia makan nasi banyak, makan ikan banyak, makan daging banyak, tapi kita lupa mereka juga suka minum teh hijau. Jadi minum teh hijau udah kayak minum air putih gitu. Jadi sebenarnya kita nggak bisa apple to apple ya ngebandinginnya. Ada hal-hal lain yang kita nggak lihat. Kemudian masalah aplikasi tadi kalau di iPhone itu sebenarnya ada aplikasi bawaan yang health itu, jadi udah otomatis kita kehitung jumlah jalan kaki, karena sebenarnya yang paling mudah, olahraga yang paling mudah ya jalan kaki gitu loh. Nggak, kalau kita alasan kita nggak bisa senam,
nggak bisa ke gym. Sebenarnya yang paling mudah ya jalan kaki aja di dalam rumah sambil beres-beres. Jadi kalau orang nanya, kamu olahraga nggak? Iya, saya bersih-bersih, itu olahraga saya. Kalau saya ditanya orang sih kayak begitu. Kemudian untuk yang paling diet, sebenarnya saya juga tinggi saya 150 cm. Berat saya pernah sampai 60 kilo. Terus mesti diturunin dengan cukup cepat ya, karena kondisi kesehatan waktu itu. Jadi setelah saya mencari, ternyata ada yang paling mudah. Jadi kan kita tuh sebenarnya 2000 kalori ya per hari. Kalau saya karena saya harus nurunin berat badan, jadi saya nggak mau sampai 2000 kalori per hari. Saya ngambilnya 1500. Sebenarnya juga nggak harus sampai 2000, sekitar 1500 sampai 2000. Tapi karena saya ukurannya kecil ya saya harus ngambil 1500 kan untuk yang tertinggi. Jadi saya bagi pagi, siang, malam itu ya harus 500 gitu loh. Caranya gimana ngitungnya? Kalau di Jepang sih banyak di setiap kemasan. Jangankan bala-bala ya, Indomie juga mengerikan ya jumlah kalorinya. Cuma kita nggak pernah lihat kan. Dan di Indonesia susahnya tuh nggak ada berapa kalori. Tapi kalau di Jepang itu insya Allah mudah. Jadi kita bikin diary sendiri. Sebenarnya ada softwarenya. Itu dipakai di kalangan akademisi ya, tapi mungkin agak susah kalau mau dibagiin. Jadi kalau untuk kebutuhan sehari-hari ya kita tinggal nyatet aja sendiri, hari ini berapa kalori. Tapi kalau saya sih, jadi sebenarnya percuma kita olahraga jor-joran tiap hari, tapi makan juga nggak dikontrol ya. Jadi caranya saya ngontrol makan yang paling mudah saya kerjakan adalah nasi. Standarnya tuh nasi satu kepal kita masing-masing ya, ukuran kepalan tangan kita masing-masing. Jadi jangan badan kayak saya terus milih kepalan kayak siapa gitu buat mencurangi kayak gitu. Jadi kepalan kita masing-masing satu kepal, kemudian lauk itu satu telapak tangan, maaf. Lauk itu paling banyak satu telapak tangan kita. Kemudian sayur itu 2 telapak tangan kita banyaknya. Jadi kira-kira begitu. Mau yang lebih gampang lagi adalah biasanya sih orang menghindari gorengan, nggak makan karbo. Kalau saya sih kalau makanan sehat itu kan harus bervariasi ya, jumlahnya tidak berlebihan dan dan jenisnya harus bervariasi. Jadi karbohidrat, protein, lemak itu semuanya harus ada. Cuma lemaknya tadi kan nggak boleh berlebihan karena kita harus menghindari makanan tinggi kalori. Lemak itu disimpannya dalam bentuk gula, protein juga disimpannya dalam bentuk gula. Makanya kita bilangnya kurang energi protein kan, karena itu cadangan terakhir kita. Jadi cara yang paling mudah selain tadi pakai sistem kepal, kalau yang saya ingat ya, kalau saya suka berarti saya nggak makan, kalau saya nggak suka saya makan. Itu aja sih yang cara yang paling cepat gitu loh, karena saya tahu saya suka gorengan, menurut saya itu enak, berarti saya nggak makan gorengan. Saya nggak suka sayur rebus terutama ya, yang cuma dikukus gitu, berarti saya makan yang nggak disukai itu ya. Iya, ya itu aja sih. Terus saya juga ngelihat lawan itu ya. Iya, cemilan sayur. Orang. Iya. Cemilan orang tuh kayak apa sih? Makanan orang tuh kayak apa sih orang yang lagi diet? Dan yang paling menarik ya yang saya lihat yang terakhir itu Dewi Huges. Oh iya. Masih ada yang ingat Dewi Huges nggak sih? Itu sekarang kan langsing banget ya. Jadi itu juga kalau dia sih sarannya hati-hati sama tepung. Kita kan suka banget makan tepung ya. Saya paling suka sama tteokbokki, mie instan, roti. Nah itu agak-agak saya kesulitannya di situ. Tetapi kalau jadi kita lihat lagi nih, kita sehari-hari makan apa. Coba satu hari difoto biasanya. Terus kita bandingin sama orang Jepang yang ada di dekat kita misalnya. Kalau udah sama berarti yang kita perbaiki aktivitas kita gitu loh. Mungkin masalahnya bukan di makanan, tapi di aktivitas kita yang sedentary lifestyle itu tadi. Soalnya kita nge-lab tiap hari kan, cuma di belakang laptop gerak dikit buat jikeng gitu loh. Tapi selain itu mungkin kita nggak banyak jalan dan
aktivitas-aktivitas yang lainnya gitu loh. Kalau di rumah tantangannya tersendiri adalah kalau saya walaupun saya beres-beres bersih-bersih, tapi pas beres-beres bersih-bersih itu juga mulut tetap ngunyah. Jadi masuk ke mulut. Jadi kalau di rumah tuh tantangannya itu ternyata. Jadi ya disesuaikan lagi sama kondisi masing-masing, dilihat gitu loh seperti apa. Yang tadi kalau kita usianya makin tua ya cocoknya emang yang low impact ya Mbak ya. Yang olahraga yang dipilih. Moderate ya. Moderate. Iya, jadi kita nggak, kebetulan saya juga punya keluhan sakit lutut dan sakit pinggang, jadi harusnya jadi harus cari olahraga yang low impact. Sayangnya saya nggak bisa berenang dan nggak suka di kerumunan banyak orang, jadi ya jalan kaki tadi sih paling masuk akal ya. Iya, betul Opsinya. Dan sebenarnya banyak loh orang Jepang tuh pas pulang mereka nggak pulang dulu tapi nge-gym dulu. Iya. Jadi emang mereka tuh physical activity-nya strong banget. Dan berpikir, jadi kalau kita pernah, mungkin Rani juga pernah ya, yang mata kuliah ilmu gizi itu kita ada hitung-hitungan. Maaf waktunya udah habis ya. Banyak hitung-hitungannya dan ternyata itu hitungannya beda petani sama pelajar gitu loh. Mahasiswa itu ternyata membakar kalori yang lebih tinggi. Jadi kalau kita ujian terus kita dikasih mikir. Ternyata aktivitas berpikir itu juga berat dan orang Jepang kan kayak begitu kan. Kalau dia ngerjain satu hal itu dia fokus gitu, betul-betul serius dengan pekerjaannya. Kalau kita kan pikirannya suka bercabang-cabang, terus masih begitu ceria. Berbicara, menyapa yang lain, apa kabar, kayak gitu. Jadi emang stres itu juga tadi menyebabkan ulkus ya. Ulkus itu ulkus lambung. Ulkus berarti luka. Luka itu akhirnya bukan cuma di lambung, tapi bisa sampai ke usus halus bagian atas karena berbatasan kan dari lambung ke usus. Nah itu tuh karena kita pada saat kita stres itu lebih banyak asam lambung yang dihasilkan. Makanya orang Jepang itu karena stresnya juga tinggi, jadi makanannya itu cepat diolah karena mereka stres gitu loh. Kalau orang Indonesia kan happy ya, makanya terutama kalau di daerah pedesaan, kalau kita ngelihat orang yang gemuk begitu, kita selalu bilang, ih bahagia ya hidupnya, karena emang gitu maksudnya. Jadi orang yang lebih stres itu biasanya emang lebih kurus ya, kalau dia nggak makan berlebihan. Kalau dia nggak punya binge eating disorder. Maaf ya, waktunya habis ya. Ada satu lagi Mbak Evi mau tanya tadi. Oh iya, maaf Mbak Evi. Tapi nggak apa-apa, bagus kok ininya sharingnya sangat bisa diterapkan tadi yang sekepal. Telapak tangan, 2 telapak tangan sama tadi tuh hampir salah aku. Kita makan yang kita suka, ternyata salah. Kita makan yang tidak kita suka. Limiting mencoba melimiting buat diri sendiri ya. Iya, soalnya kalau kita mau langsung berhenti karbo gitu loh. Saya udah pernah nyoba kayaknya segala macam diet. Itu tuh ada yang namanya yo-yo effect. Jadi kita cepet turun tapi cepet naik lagi. Jadi kita nggak mampu mempertahankan gaya hidup itu karena kita terlalu menekan ya, itu nggak kita jadikan lifestyle. Betul. Padahal kan disease-nya ini karena lifestyle. Jadi health-nya juga harus dibuat jadi lifestyle. Ada juga yang bilang katanya kalau diet tuh harus bahagia ya, jadi nggak boleh merubah yang udah ada gitu loh. Jadi kayak harus tetap nggak boleh diet yang terlalu militan banget, tapi nanti akhirnya malah nggak diet lagi kayak gitu karena capek. Ya itu tadi, ya karena nggak jadi lifestyle kan. Jadi harus yang kata Mbak Nisa, saya nggak ada yang nggak suka. Ini Mbak Nisa Sari lucu banget. Nisa mungkin belum pernah makan masakanku ya. Jadi karena main ke tempat orang yang nggak bisa masak, nah semua jadi nggak suka. Saya doyan semua ya. Makanan buatannya Mbak Umi enak banget. Aku masih cake-nya enak banget. Itu cake kita kan nggak makan cake setiap hari. Ya iya, tapi pokoknya tetap aja enak itu. Ya udah Nisa Sari coba natto. Nah iya bener, natto. Gak pernah sih Mbak.
Iya, coba bentar ya. Nah itu masalahnya gak pernah nyobain natto. Paling seneng tuh kalau abis masak kasih Mbak Nisa sama Mbak Evi, soalnya pasti dibilang enak. Emang enak loh. Gimana? Tadi Mbak siapa ya? Mbak Evi mau nanya ya? Iya, Mbak Evi mau nanya tadi. Maaf, Evi mau nanya apa? Sebentar, kata Mbak Nisa, dia natto aja suka. Jadi Itu Nisa Krama itu. Saya nggak pernah makan natto. Aku bingung ini, makanya Nisa ada 2. Iya, bener. Tapi tahu mentah, orang Jepang kan suka makan tahu mentah. Kalau saya itu tuh mungkin salah masak cuma betul ya. Tahu. Kok pada suka natto ya? Ya alhamdulillah udah bisa makan ya. Yuk silakan yang mau bertanya tadi mau tanya. Seru. Maaf. Evi, maaf tadi Evi mau nanya apa ya? Saya mau nanya kayak sebenarnya tuh yang disebut lifestyle itu yang kebiasaan kan ya, soalnya kayak iya nggak sih, saya konfirmasi pertanyaannya, soalnya saya mikirnya kalau lagi makan nggak sehat gitu, nggak apa-apa kan aku orangnya olahraganya sering having excuse gitu, itu nggak sih? Iya Mbak, ya. yang rutin dilakukan gitu. Ya. Nambahin lagi ya, tapi tadi seperti yang Rani bilang, yang tadi yang hipertensi itu kan silent killer ya. Jadi orang kurus itu belum tentu nggak hipertensi gitu loh. Jadi kita emang harus cek kondisi kesehatan secara rutin, nggak bisa ngelihat saya kurus, ya udah gitu. Kurus ternyata asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Iya, karena kolesterol. Hipertensi nih, aduh, pusing juga kan. Jadi emang kayak gitu tuh, makanya ada namanya pemeriksaan diagnostik, karena kita nggak hanya bisa ngelihat dari gejala dan tanda. Gejala itu artinya gejala adalah keluhan yang kita rasakan. Tanda itu yang bisa kita lihat, yang bisa orang lain lihat. Nah, gunanya pemeriksaan diagnostik tadi, ya untuk mengetahui betul masalahnya yang terjadi di dalam tubuh kita. Tadi misalnya kata Rani, sistoliknya harus segini, diastoliknya harus segini untuk tekanan darah. Gula darah harus di bawah 200 mg per desiliter misalnya. Jadi walaupun kita merasa baik-baik saja, tetap kita harus memeriksakan diri secara rutin. Kalau nggak salah di Jepang ya, setiap tahun kalau pekerja itu kayaknya diperiksa ya. Kalau nggak salah ya, cek lab semuanya. Makanya yang papanya Shinchan, itu kan kalau mau pemeriksaan di perusahaannya itu, kalau mau pemeriksaan, dia seminggu sebelumnya tuh dia udah jor-joran olahraga. Karena memang kalau nggak salah ya, di Jepang itu ada pemeriksaannya kayak begitu. Tapi saya nggak tahu untuk kondisi lainnya seperti apa, di cover sama asuransi atau enggak. Mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan. Sebenarnya di UNIF juga ada kan ya health check. Tapi emang nggak terlalu lengkap sih. Jadi kalau mau lengkap yang kayak full medical check up gitu, ke Bioin sih. Cuman ngecek nggak terlalu lengkap. Ada yang sedikit kata tentang health check up itu. Emang kalau di Jepang untuk pekerja emang gratis untuk pemeriksaan. Tapi kalau misal nanti ada hasil yang nggak bagus terus perlu ditindaklanjuti, nanti ada bayar sendiri gitu. Bayarannya. Jadi Evi udah ya? Belum setahun ya? Udah. Tapi kan waktu S3 juga termasuknya pekerja kan. Ada rutin dari City Hall juga nih kata Rifka. Medical check up. Untuk usia 40. Kalau di apps itu udah ini ya. Udah, nanti kalau tes Sri mau ini tes dia. Nggak apa-apa Mbak Evi, kalau ada info, maksudnya biar di-share langsung. Ya, saya juga mau nambah berat badan kan ya. Jadi dulu pernah beberapa kali pakai aplikasi yang nge-track kalori yang kita ambil. Nah, kalau saya kebetulan targetnya, kalau misal mau naik 0,5 kilo sebulan itu harus ada kalori intake sebesar 2.000 kalori per hari. Dan itu pakai
aplikasi yang dikasih sama Rani tadi, ada MyPlate, ada MyFitnessPal gitu-gitu, bisa pakai aplikasi itu. Dan nanti tinggal input. Tadi kan pertanyaan buat anak-anak gimana gitu. Jadi nanti ada input umur, tinggi badan, berat badan, targetnya mau berapa kilo kayak gitu. Terus nanti dikasih saran sama aplikasinya. Itu kalori intake kamu segini gitu. Dan ternyata untuk 2000 kalori itu perjuangan banget gitu, karena kalau misal kita jalan seharian itu bisa habis 200 kalori gitu. Dan kadang kalau misal makanannya makan ala-ala Indonesia gitu, perjuangannya nambah protein. Kadang misal udah tertentu berapa kalori gitu, tapi itu porsinya lebih banyak ke karbohidrat daripada protein yang sebenarnya proteinnya lebih. Jadi aplikasi itu juga cukup membantu sih. Jadi kita ada yang berjuang menurunkan berat badan, ada yang berjuang menambah berat badan. Emang Evi BMI-nya berapa? 19 sampai 21 tuh. Masih tapi kan normal jangan sampai kan? turun kan? Ya, tapi jangan sampai Rani mana nih? Oh, Raninya lagi ke toilet. Tapi baiklah Mbak Umi, sepertinya sudah dulu. Habis ya, maaf ya kelamaan. Nggak apa-apa, sangat bermanfaat. Jadi tadi malah akhirnya kebanyakan tentang berat badan ya. Ternyata lifestyle related disease emang masalah utamanya tadi di berat badan sama aktivitas ya, kalau kita terutama, bukan di merokok ataupun alkohol. Jadi alhamdulillah materi hari ini insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Kalau begitu kita sudahi saja majelis ini. Mbak Umi ada Fanya. Oh iya. Oh Fanya ya. Oh ya, maaf. Silahkan Fanya doa penutupnya. Suaranya kedengeran ya Mbak? Iya. Ya, kedengeran dengan jelas. Harus hidupin kamera nggak ya? Bebas Fanya. Udah dandan belum? Enggak perlu dandan. Oke, baca doa penutup ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Insya Allah. Kembali ke Mbak Umi. Mbak Umi di unmute dulu Mbak Umi. Lupa. Nanti setelah ditutup jangan pergi dulu, kita foto bersama dulu ya. Ya, kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah. Jadi kalau harus tanya ke City Hall untuk yang tinggal di dormitory teh.
Oh Tapi iya, di terima atas kasih. 30 tahun ya Mbak ya? Iya, di Mbak atas Sita. 30 tahun ada. Oh, Terus untuk yang perempuan, yang kita wanita, bahkan yang single pun kayaknya dapat ya yang kupon warna pink itu. iya, untuk pemeriksaan kanker Iya, serviks Pemeriksaan kan. kanker serviks sama Mm-mm. kanker payudara. Itu misalkan ada kesempatan bisa dimanfaatkan dan bisa dipergunakan karena kan kita bisa Iya. milih di lokasi apa institusi kesehatannya, kita bisa pilih mana yang kita cocok gitu. Mm-mm. Atau milih di Sakura di hall apa health center terdekat boleh, cuman kalau health center itu lebih murah tapi pemeriksaannya itu ramai-ramai, jadi ada hanya periode tertentu gitu. Kalau di institusi kesehatan yang kita pilih jadwalnya ada sendiri gitu, paling ya satu kloter tuh sekitar 20 orangan gitu, beda biayanya. Iya betul Mbak Sita, bahkan yang kanker kolon juga ada ya kuponnya ya. Baru dengar aku teh kalau kanker kolon yang selama yang kanker kolon itu seingat saya untuk 40 tahun. Tapi memang subsidinya beda ya. Kalau misalnya pemeriksaan darah itu sekitar kita dapat kupon terus nambah 1.000 ya untuk beberapa item kolesterol dan yang lain-lainnya. Nah, untuk kanker kolon ini seingat saya kita kuponnya itu 5.000 ya. Kita harus nambah sekitar 5.000. Iya. Ya mungkin buat teman-teman yang berkesempatan gitu ya, bahwa ini kan mungkin baik untuk dimanfaatkan sebagai sarana kita menjaga kesehatan. Yang usia 40 tahun itu juga ada ya yang pemeriksaan osteoporosis. Iya benar. Ya betul. Jadi dari City Hall itu nanti kita dapat kayak magazine tentang kesehatan, kesehatan. Nah itu di situ lengkap banget. Sesuai dengan rentang umurnya. Sukoyaka bukan? Sukoyaka. Iya. Kayak gini nih. Kebetulan di sebelah aja nih. Iya, benar ya. Itu edisi 2020 ya? Iya nih edisi. Ini sampai aku kemarin ngambil di City Hall sampai 2021. Tapi ya Jepang harus berupaya membaca dengan Google Translate. Itu yang Mbak Sita tolong terjemahkan. Saya tuh kemarin nerjemahinnya ini teh. Saya suka cari ini. Sukoyaka Hoken untuk jadwal pemeriksaan nimbang bayi, suka ada. Katanya ada English edition-nya juga ya Mbak ya? Iya, bisa minta. Ya. Mungkin di City Hall tuh adanya masih yang Japanese, belum dapat yang English version. Waktu itu kan yang kedatangan dari bidan yang waktu Kiyomi 1 bulan itu, saya menunjukkan yang edisi Japanese, cuman katanya disuruh ke City Hall buat ngambil yang English edition. Katanya ada juga edisi terbaru sampai 2021 gitu. Oh iya. Mungkin kalau ditanyakan ada ya, saya memang belum sempat juga. Dia memang diperbaharui tiap bulan teman-teman, karena tiap per 1 tahun ajarannya Jepang itu. Waktu saya habis melahirkan dapat yang versi Inggris memang Nisa. Iya, habis, saya juga sama. Tapi masih old edition itu Mbak. Oh gitu. Iya. Itu kontennya apa aja Mbak? Ini tuh pertama tentang macam-macam vaksin. Vaksin untuk balita yang saya perhatikan. Ladies check up tadi yang ada pemeriksaan payudara, kemudian kanker, terus ada pemeriksaan untuk di atas 40 juga ada. Terus ada kayak kemarin saya ikut Akacang Lando itu, Akacang Land itu waktu Keiko mau persiapan MPASI juga ada informasinya kapan aja gitu. Terus yang lagi hamil tuh ada di sini maternity salon juga ditulis di sini, jadi ada kelas di rumah sakit. Waktu itu saya sempat ikut, tapi memang aduh sama orang Jepang susah tapi emang gimana lagi ya, pengen ikut waktu itu tapi punya pengalaman, jadi kita bisa masuk ke ruangan nanti kita waktu mau melahirkan, jadi kita nggak terlalu deg-degan besok kayak gimana ya, besok suami gimana ya